Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan kita bisa lihat di sini dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi tipis sebesar 0,11%. Total market cap di angka 3,33 triliun US dollars. Jadi benar ada koreksi, tetapi good newsnya apa? Good newsnya adalah weekly close-nya tetap signifikan di atas. Dan berhasil weekly close di atas dari struktur yang terbentuk di Januari kemarin. Berarti lagi-lagi Bitcoin membuat apa? Higher high ya. Nah, tapi kalau ngomong weekly close-nya sedikit di bawah dari yang tertinggi gitu. Jadi ini adalah weekly close kedua tertinggi sepanjang masa di Bitcoin ya, karena sebelumnya terjadi di Desember 2024. Dan itu nggak terlalu jauh ya, cuma berbeda tipisnya ekstrim ya. Di sini weekly close di angka 104.985, sementara di Desember di angka 105.000 lebih 149 begitu. So everything's good ya, at least secara weekly ya. Nah, tinggal kita lihat apakah di daily-nya Bitcoin bisa pertahankan struktur 102.000 lebih 938. Karena gini ya, pattern-nya dari beberapa kali sebelumnya di Januari dan di Desember, Bitcoin cenderung nggak berhasil mempertahankan 100.000. Nah, saat 100.000-nya hilang, disitulah momentumnya akan lanjut ke bawah lagi, begitu ya. Kita bisa di sini, waktu hilang di Desember tanggal 18 ya. Nah, udahnya apa yang terjadi? Ya lower low, begitu. Sama juga di sini ya. Dia pernah berapa kali berusaha nahan di 101.000 lebih 171, tapi saat jebol ya boom, lanjut lagi ke bawah begitu. So, sangat penting untuk Bitcoin bisa mempertahankan daily closes-nya dan weekly closes juga di atas dari 100.000 begitu. Karena ya kalau lu pikir lagi kan 100.000 ini sebenarnya satu angka psikologis ya. Nah, tapi ya sayangnya dua kali belum berhasil dijadikan support gitu. So, semoga untuk kali ini bisa. Dan ya lagi-lagi ya, kalau kita bikin simpelnya, PR terbesar dari Bitcoin adalah ya sebanyak mungkin dan sestabil mungkin daily close dan weekly close di atas dari 100.000 USD ya. Oke, untuk di BTC kurang lebih seperti itu ya, masih very simple. Dan ya kalau kita ngomong weekly-nya berarti ini lebih mendekati seperti di masa-masa sini ya. Ya at least for now, masih lebih dekat ke masa-masa seperti mana waktu dia reclaim dan langsung lanjut kayak di sini ya. Reclaim dan cenderung masih lanjut ke atas begitu ya. Nah, apakah kita perlu koreksi dalam waktu dekat? Ya sebenarnya itu tergantung dari struktur di sini nih ya. Struktur di weekly-nya di sekitar 104.000, di sekitar 105.000 dan juga resisten di daily yaitu di 106.000. Kalau ini reject terus ya, apalagi kalau sampai ya kayak membuat triple top di sini, nah ada potensi kita koreksi begitu. Nah, tapi kalau sampai 106.000-nya ini bisa tembus, bisa mulai daily close dulu aja deh di atas ya dari sini. Nah, itu ada potensi ya kita mungkin akan bisa melanjut lebih tinggi lagi. Mungkin bisa lebih mendekati seperti di masa-masa sini ya. Di mana ya? Di 2000. Nah, di sini bisa seperti kayak di 2019 gitu ya. Jadi menurut gua tergantung sama resisten di sini nih. Ya beberapa resisten di sini, weekly maupun daily gitu ya. Nah, selanjutnya kita mungkin akan lihat aja langsung ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri kita bisa lihat di sini eh ya dia apa namanya, ya nggak terlalu beda jauh sih dibandingkan dengan kemarin ya. Tapi ya in general kita ingin dia lanjut membuat lower low begitu ya, karena indeks dolar yang lemah itu adalah ya cenderung hal yang baik untuk risk on asset, bukan cuma kripto ya, tapi saham juga, indeks juga gitu ya. Next BTCD, untuk BTCD kemarin mulai ada perlawanan, tetapi ya masih belum berhasil, retest pun belum berhasil ya, apalagi reclaim kayak 50 ya. Nah, jadi ya baik lagi sentimennya mungkin sekarang market cenderung lebih ke ya apa ya, cenderung memberikan harapan ke alts ya, karena memang desas-desus kemarin dan balance sheet juga mulai naik dikit. Tapi lagi-lagi kalau sampai kita ingin mendapatkan altcoin season yang sesungguhnya, kita masih harus tunggu konfirmasi, yaitu dia benar-benar flat ya. Lebih bagus lagi sebenarnya kalau bukan flat, lebih bagus lagi kalau dia mulai
naik ke atas tuh. Ya, berarti potensi benar-benar masuk ke QE. Nah, tapi seandainya kita ngomong ini seandainya ya. Seandainya ini ternyata hanya fake out seperti kayak di sini nih Februari, fake out seperti kayak di Desember ya, alias turun lagi. Nah, kalau turun lagi nggak akan beda jauh sama yang sebelum-sebelumnya. Dan apa yang terjadi sebelumnya? Ya, lu bisa lihat sendiri di sini ya. Saat mulai ada peningkatan lagi ya si balance sheet, apa yang terjadi? BTCD meningkat lagi gitu ya. Nah, jadi yang gua harap sih tetap punya portofolio yang seimbang begitu. Maksimum di 60-40. Buat lu yang mungkin tadinya 80-20, 70-30, mau digeser sedikit bang misalkan, boleh nggak bang? Soalnya kan ada potensi nih, ada potensi bisa menjadi the start of an altcoin season begitu ya. Nah, bisa nggak bang diubah jadi 60-40? Boleh, tapi itu maksimumnya. Jangan lebih lagi. Jangan, udahlah bang, BTC-nya 30% aja bang. Udahlah bang, BTC-nya 20% aja. Nah, itu adalah penyakit yang kejadian sama banyak orang di masa-masa ini. Karena mereka merasa ini udah masuk altcoin season. Mereka ingin mendahului market, mendahului the Feds, mendahului makro. Begitu. Yang terjadi apa? Minus besar ya. Rata-rata orang yang bilang sekarang minus luar biasa itu kenanya di sini. Ya, kenanya di November Desember 2024. Udah banyak tuh yang cerita seperti itu di DCWT sesi kedua. Nah, jadi gua harap lu belajar dari kesalahan orang sebelum-sebelumnya. Begitu. Ingat kita manusia kita tuh dikasih nalar ya. Jangan sampai kayak apa? Keledai. Jatuh di lubang yang sama berkali-kali gitu ya. Oke, next kita geser dulu ke news. Nah, untuk news ini adalah hal yang cenderung bagus menurut gua ya. Di mana US dan China sekarang sudah mulai negosiasi terbuka lah kasarnya ya. Sebelumnya kan hanya US yang bilang ya, China mulai mau negosiasi. China bilang enggak, kita tidak ada rencana negosiasi sama sekali. Sekarang sudah ada terkonfirmasi mereka negosiasi di Swiss ya. Memang dari dulu sampai sekarang ya Swiss ini memang jadi negara yang selalu menjadi penengah ya. Bahkan sampai beda kontinen pun mereka menengahi di Eropa di tengah-tengah Eropa gitu ya. Ya tapi intinya apa? This is good ya. Dan both ya mereka bilang ini bagus. Kalau dari US-nya ini US Treasury Secretary-nya si Scott Bessent ya, dia mendescribe discussion-nya ini as productive and constructive ya. Sementara China's Vice Premier ya, He Lifeng ya, dia mengatakan bahwa talks ini in depth dan juga candid, ya, which is good, just good. Ya nggak lagi terlalu hostile antara mereka. Ya intinya satu hal ya, kalau sampai ini benar-benar mencapai satu keputusan yang mungkin akan ada ya yang membuat ketidakpastian di market ini berkurang, ini akan membantu sekali buruan kali ini ya. Semoga ini diskusi mereka, negosiasi mereka ini bisa berjalan lancar karena ini bukan cuma urusan dua negara mereka, tapi ini akan ngefek ke semua ya, ke semua negara seluruh dunia termasuk kita di Indonesia. Begitu ya. So, ya semoga mereka menemukan jalan tengah dan tidak merusak lagi market gitu ya. Oke. Untuk economic calendar hari ini seingat gue nggak ada ya. Coba kita cek lagi. Hari ini yes benar, hari ini nggak ada. Besok ya. Yang paling gila tuh nanti Kamis, nanti ada Jerome dan lain-lain ya. Oke, itu kurang lebih untuk makronya pada hari ini. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada berbagai macam cara. Lo bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah,
Buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke BTC. Untuk BTC kita bisa di sini ya. Untuk SETA futures sih sebenarnya masih belum ada. Ada potensi karena ini sebenarnya satu struktur baru ya. Kita bisa di sini high yang terbentuk kemarin itu bisa masuk ke dalam satu struktur baru. Ya, hari ini baru di tes pertama, kita lihat besok. Kalau besok daily close-nya masih di bawah dari 104.828, nah kita bisa ada potensi untuk setup short. Tapi ya udahlah, itu kita lihat aja besok ya. Untuk posisi spotnya ya ada di angka 102.938, lalu di 101.171 dan di 99.051 USD ya. Itu kurang lebih untuk setup spot dan futures di Bitcoin ya. Saat gue ngomong spot itu artinya untuk DCA ya, untuk para newbies ini tempat buat nyicil ya. Jadi garis-garis biru ini lalu moving average ada 50, 20, 200 ini bukanlah pajangan ya. Saat kena kita beli, kita nyicil gitu ya. Kalau cuma ditonton doang tapi nggak dicicil ya nggak guna begitu ya. Next, Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini dia juga technically ada sih ya SETA futures, karena kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 2464,6. Nah, kita bisa ada SETA posisi long apabila terjadi retest kedua pada hari ini ya. So, kita bisa limit posisi long di angka 2464,6. Nah, untuk posisi longnya ini target TP-nya boleh pertimbangkan di angka 2552,6 ya. Itu kurang lebih untuk SETA futuresnya. Untuk posisi spot ada di angka 2464,6, lalu ada di angka 2419,7, dan yang terakhir di angka 2363,9 ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi pertama ini. Sebelum kita tutup, mungkin gua akan ada wejangan tipis-tipis ya. Ini mungkin berhubungan sama lagi-lagi TA dan fundamental ya. Kalau gue perhatiin udah mulai ada lagi sedikit inilah sikap tribalist lagi nih seperti dulu. Nggak tahu kenapa kayak gue ngingetin di masa-masa cycle sebelumnya ya, di 2021-an lah ya. Dimana nggak tahu kenapa di akhir-akhir cycle tuh selalu ada yang berdebat TA atau fundamental. Wah, yang benar tuh fundamental, yang benar tuh TA ya. Sekali lagi gue ingatkan, kita pakai dua-duanya. Tetapi ya, kalau ditanya secara mungkin ya, kalau kita mau ngomong itu kasta lah gitu ya, kastanya lebih tinggi mana? Menurut gue lebih tinggi TA begitu ya. Kenapa? Karena TA itu udah precise, semua bisa melihat data yang sama begitu ya. Nah, dan dari data itu kita bisa lihat tembus atau enggak, ke reject atau enggak begitu. Sementara kalau kita ngomongin fundamental ya, sekali lagi sebenarnya bagus kita mengerti fundamental juga ya, tetapi banyak orang pemakaiannya salah. Banyak orang berpikir dengan dia mengerti fundamental, dia bisa buka posisi hanya dengan fundamental tanpa melihat TA sama sekali. Nah, yang sering kayak terjadi adalah ya itu, ya, yang paling sering dan yang paling bikin mual adalah buying the rumor and then selling the news ya. Itu terjadi berkali-kali di cycle ini ya, bahkan menurut gue lebih banyak dibandingkan dengan cycle sebelumnya ya. Di cycle ini kita ada beberapa hype lah kasarnya ya. Hype yang pertama itu mungkin adalah hype dari ETF spot Bitcoin. Wah, BlackRock loh. BlackRock, the biggest asset manager di dunia. Bukan cuma di Indo, bukan cuma di US, di dunia. Dia mau bikin ETF spot Bitcoin. Ini akan luar biasa bullish ya. Dan menuju ke ETF-nya, itu kan panjang ya, prosesnya panjang. Dia harus mengajukan lu ke SEC, dapat dulu approval, saat approval harus nunggu dulu baru bisa live ya. Nah, saat masa-masa penantian itu market ngepam. Wah, rally semangat sekali ya. Dan banyak orang bilang seperti ini, lu kebayang nggak? Ini kita udah rally nih, belum kejadian. Nanti kalau udah kejadian ETF spotnya, itu bakal lanjut lagi ngepam. Dan sebenarnya kalau ngomongin secara
newsnya fundamentalnya bagus nggak? Bagus, bener bagus. Tetapi, nah, efek buying the rumor and selling the newsnya ini orang tidak rasakan kalau dia nggak ngerti TA sama sekali. Pokoknya dia cuma mau masuk di nanti tanggalnya saat ETF spotnya keluar. Kalau lu masuk di saat ETF spotnya keluar, lu masuk di daerah sini. Gue lupa spesifiknya tanggal berapa, tapi gue inget banget di daerah sini. Ya. Nggak berapa lama, ini ada sehari ngedump 7,73%. Sekarang kita jujur-jujuran, ya, jujur-jujuran. Kalau lu all in, ya, lu all in di sini, sehari ngedump 7%, lu ngapain? Kalau lu, apalagi lu nggak ngerti TA, nggak mau ngerti TA dan nggak mau sama sekali belajar TA, lu ngedump 7% sehari, lu cut loss pasti. Nah itu yang banyak terjadi sama orang yang pure 100% fundamental, gitu, ya. Yang 100% TA, ya ada juga kena fake out, tapi nggak separah kalau orang-orang yang full fundamental, begitu ya. Yang paling sempurna itu apa? Orang yang pakai TA dan fundamental, begitu. Orang yang pakai TA dan fundamental tahu bahwa oh ini udah rally terus nih, udah ngepump terus nih, ya. Ini di Oktober aja waktu lagi hot-hotnya dibahas ya, ini ngepump sehari 10%, begitu. Berarti buat orang yang baca TA, baca chart, melihat bahwa wah ini jangan-jangan market udah mau coba untuk price in dulu nih sebelum BlackRock buka their shop gitu kasarnya ya. Nah, maka dari itu orang-orang yang menggunakan TA dan fundamental akan berpikir, wah ini bisa buying the rumor and selling the news nih. Nah gue gak mau ambil resiko berlebih saat dia sedang keluar si eventnya, sedang berjalan eventnya. Karena ya buktinya turun kan. Dan ini juga terjadi saat halving. Ya, jadi orang tuh kadang-kadang gak belajar. Udah dikasih lihat seperti ini. Ya, waktu halving, wah naik lagi ya. Wah mantap nih, kita sudah duluan all time high sebelum halving. Kebayang nggak setelah halving? Itu padahal kan pattern yang sama persis seperti yang terjadi di sini. Tapi baik lagi, ya saat kita mengingatkan di sini bahwa hati-hati ini overbought. Nggak pernah sepanjang masa BTC 7 bulan berturut-turut tidak ada koreksi. Yang ada kita malah dibacotin, dibilangnya mau apalah. Dibilangnya mau ngefat ya, dibilangnya tuh nggak tahu apa-apa dan lain-lain ya. Padahal faktanya gue kasih lihat di depan muka sendiri, ya di depan muka lu semua begitu. Tapi ya itulah orang kadang-kadang kalau udah pengen cepet kaya nggak peduli, dia nggak mau denger reason, gitu. Nah akhirnya apa yang terjadi? Waktu halving, which is itu di April ya. Lu lihat April di mana? April di mana? Ya, April itu di sini. Apa yang terjadi di daerah April? Lower high. Udah lower high dibanting lagi. Percis kayak di sini. Nah, itu dia. Jadi, please jangan punya sikap tribalist. Wah, gua keluarga TA. Ya, gua nggak percaya tuh sama fundamental. Bullshit. Karena gua pernah ngerasain buying the rumor and selling the news. Enggak. Lu harus pakai dua-duanya. Begitu. Harus pakai dua-duanya untuk bisa dapat the bigger picture. Begitu. Ya, ini mungkin analoginya sama kayak ini. Saat beberapa orang melihat gajah pakai satu lubang kunci. Ada yang bilang ini ular gara-gara ngeliat buntutnya. Ada yang bilang, wah ini badak nih, lihat badannya besar sekali ya. Teksturnya juga mirip seperti badak, ini pasti badak ya. Padahal lu harusnya lihat dari segala macam perspektif kan. Nah itu ya, TA dan fundamental tuh seperti itu ya. Please pakai bersama. Ngapain debat yang mana lebih kepake? Dua-duanya kepake. Kalau digabungin akan sangat berguna begitu. So please. Ya, karena kalau gue perhatiin udah mulai ada lagi yang begitu. Tim fundamental, tim teknikal. No, use it both. Gitu ya. Oke, sisanya mungkin ya reminder aja. Ya ini sekarang sounds good ya. Urusan China dan US. Tapi ya at the end of the day kita harus tunggu sampai benar-benar sudah ada ketok palunya. Mereka apa keputusan mereka? Begitu ya, keputusan mereka dan deal mereka seperti apa. Dan semoga sih deal mereka ini nggak ada yang merasa dirugikan. Karena kalau ada yang merasa dirugikan, bisa ada jilid keduanya begitu. Dan market sangat tidak suka dengan ketidakpastian di market, dan ini adalah ketidakpastian luar biasa besar kalau sampai ada jilid keduanya. Begitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib,
ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.